kenapa nggak punya backup data? Sedangkan anak SMA aja yang buat makalah pasti ada backup datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah perusahaan bank data, tugas mereka hanya menyimpan data-data dan identitas masyarakat. Suatu ketika, ada karyawan yang goblok main judi online di link gacor menggunakan komputer yang terhubung dengan dengan semua data itu. Nah, tanpa diketahui, link gacor ini adalah jalan masuk hacker agar bisa mengakses sistem bank data tersebut. Dengan keahlian hacker, dikuncilah semua data-data dan tidak bisa diakses lagi. Bahkan sudah dicoba diotak-atik oleh pihak perusahaan, tapi ya nggak bisa juga. Hal itu menyebabkan akses data satu negara lumpuh, termasuk bandara, pelabuhan, bahkan warnet pun tidak bisa beroperasi. Karyawan tadi hanya mengira rungkat isi dompetnya aja, tapi malah satu negara yang rungkat. Keesokan harinya dibuatlah konferensi pers untuk memberikan penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi, dan nggak mungkin dong perusahaan bilang kawanan saya tadi malam main di gacor. Pastinya mereka memberikan pernyataan yang membuat citra perusahaan itu yang nggak terlalu buruk ya. Menurut pengakuan pihak perusahaan, hacker itu minta tebusan 271 miliar. Ini entah betul entah enggak. Ya mungkin aja hackernya cuma minta uang 270.000, tapi yang dibilang malah 217 miliar. Yang menjadi problem terbesarnya, kenapa perusahaan sebesar itu nggak punya backup data? Sedangkan anak SMA aja yang buat makalah pasti ada backup datanya. Karena takut hal yang buruk terjadi. Bukannya minta maaf, tapi malah menyalahkan masyarakat. Kenapa nggak ada backup sendiri-sendiri? Masyarakat yang bingung. Ini jadi fungsi perusahaan bank data ini untuk apa? Ya kan? Perusahaan ini kan udah dikasih uang dan jumlahnya juga bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, hampir 1 triliun. Kenapa ketika ada masalah dia menyalahkan masyarakat? Sebenarnya yang bodoh ini siapa? Apakah perusahaan yang nggak bisa menjaga data-data ini? Apa masyarakat yang bodoh percaya dengan perusahaan itu? Perusahaan tidak mau lah ya kan memberikan uang tebusan karena berbagai alasan logis. Perusahaan tidak mau lah ya kan memberikan uang tebusan karena berbagai alasan logis. Berbagai cara terus dilakukan perusahaan untuk membuka kunci data itu. Seperti klik kanan, refresh, klik kanan, refresh. Ada beberapa orang masyarakat yang mempunyai kemampuan cyber security mengajukan diri untuk membantu dengan sukarela. Tetapi perusahaan menolak mentah-mentah. Mereka tidak butuh bantuan dari luar. Padahal ya perusahaan hanya bisa klik kanan, refresh, klik kanan, refresh. Hari-hari berlalu, 2 minggu berlalu, tidak ada kemajuan. Jangankan kemajuan, kesampingan juga nggak ada. Jadi mereka diam di tempat aja. Menunggu apa ya? Menunggu ajal kayaknya. Apa kalian pikir perusahaan akan menyerah? Oh, no, no, no. Yang menyerah malah hackernya. Karena kasihan sama perusahaan yang nggak bisa apa-apa. Dan hacker itu juga tak lupa minta maaf lagi. Sedangkan pihak perusahaannya aja nggak ada minta maaf ke masyarakat. Coba kalian pikir di mana ada hacker yang minta maaf. Jadi cerita inilah. Setelah dibuka lagi akses data-data tersebut oleh sang hacker, semua aktivitas bandara, pelabuhan, dan lain-lain bisa berjalan normal kembali. Pesan apa yang dapat kalian ambil dari cerita tadi? Menurut saya, ketika datang masalah, buatlah kondisi kalian memprihatinkan. Karena jelas ampuh kan untuk membuat hackernya atau musuhnya merasa kasihan atau empati, dan akhirnya menyerah karena nggak enak hati. Orang pintar itu nggak mungkin dia menyaingi orang goblok. Karena menang malu, kalah lebih malu. Masa ia menang melawan orang goblok? Kalau kalah, masa ia kalah sama orang goblok? Mungkin hal ini yang dirasakan oleh hacker. Jadi mendingan dia menyerahkan aja kuncinya aja. Ya, itu tadi adalah dongeng yang saya buat untuk melatih diri saya sendiri dalam bercerita. Dan nggak mungkin lah ya terjadi di dunia nyata. Kalau terjadi pun memang goblok kali. Udahlah, video saya sampai sini aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.